Partai Gerakan Rakyat adalah partainya rakyat biasa, Partai Gerakan Rakyat adalah partainya milenial, partainya Gen Z, partainya semua orang. Oleh karenanya kami ingin mengajak seluruh rakyat, seluruh kalangan yang menghendaki partai yang berintegritas, partai yang berasas musyawarah mufakat, partai yang gotong royong. Mari kita sama-sama lengkapi persyaratannya yang diminta oleh negara. Yakinlah ketika rakyat bersatu akan menjadi kekuatan yang besar. Tetap semangat, tetap solid dan optimis. Terima kasih. Salam Gerakan Rakyat. Hura, hadir untuk rakyat. Kalau kita hitung rata-rata secara umum aktivitas sosial dan politik Pak Anies Baswedan ada dua hal. Pertama, Pak Anies Baswedan itu masih cukup kelihatan aktif mengisi ruang-ruang diskusi publik di berbagai tempat. Salah satunya adalah di kampus. Termasuk juga misalnya Pak Anies Baswedan juga rajin menghadapi forum-forum diskusi di luar negeri, dan itu adalah sesuai dengan style politik Pak Anies Baswedan yang memang berlatar belakang intelektual, besar di dunia kampus, pernah jadi rektor. Jadi wajar kalau kemudian yang dilihat oleh publik, Pak Anies setelah tidak lagi jadi gubernur di Jakarta begitu banyak hadir dalam sebuah forum-forum diskusi, baik yang dilaksanakan oleh kampus ataupun kampus, baik di luar ataupun di dalam negeri. Dan di antara aktivitas sosial dan politik Pak Anies Baswedan itu ternyata rata-rata secara umum yang dilihat oleh publik dan itu dianggap sebagai sebuah tindakan politik nyata dan partisipatoris adalah membangun sejumlah jembatan yang disebut dengan jembatan titian persatuan di berbagai tempat. Beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah Pak Anies Baswedan juga sempat meresmikan jembatan yang ada di Pandeglang di Banten sana, kemudian di Karang Tengah di Jawa Tengah, kemudian ada di Aceh Tengah beberapa waktu yang lalu. Jadi ada sejumlah jembatan-jembatan yang dibuat oleh Pak Anies yang disebut dengan jembatan titian persatuan. Itu tentu bisa di-tracking dari begitu banyak upload yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan di media sosialnya, khususnya di Instagram. Jadi jembatan titian persatuan itulah yang kita lihat dari jauh, termasuk dilihat oleh publik, salah satu aktivitas sosial yang dimiliki oleh Pak Anies Baswedan. Dari narasi-narasi yang berkembang yang upload oleh Pak Anies Baswedan, misalnya soal membangun jembatan di berbagai daerah, itu kata Anies Baswedan, setelah bagaimana tanggung jawab negara itu tidak tuntas, setelah bagaimana negara dalam banyak hal tidak hadir dalam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, maka sudah saatnya gotong royong, kerjasama yang terjadi antara warga negara itu adalah menjadi senjata utama untuk bagaimana membangun sebuah wilayah, kata Pak Anies Baswedan. Kalau tidak salah di IG-nya menyebutkan bahwa jembatan-jembatan yang dibangun itu bukan hanya membangun jembatan yang putus secara fisik, tapi membangun jembatan kebersamaan antar warga yang tentu saja sedang memperjuangkan bagaimana keseharian hidup mereka. Jadi dalam konteks itulah kemudian kalau kita hitung rata-rata secara umum, apa yang kemudian kita bisa lihat dari aktivitas sosial politik Pak Jokowi, kemudian Pak Anies Baswedan, tapi banyak juga yang mengatakan, coba juga jelaskan apa aktivitas sosial dan politik yang dimiliki oleh Pak Mahfud MD ataupun Pak Ganjar Pranowo. Kalau kita hitung rata-rata secara umum, ya Pak Ganjar Pranowo juga masih aktif memberikan statement-statement politik terkait dengan situasi dan kondisi yang berkembang, dan Pak Ganjar juga aktif memposting aktivitasnya misalnya terkait dengan jogging, running, dan itu adalah salah satu hobi yang saya kira sejak lama digemari oleh Pak Ganjar Pranowo. Dan tentu saja kalau kita hitung rata-rata secara umum belakangan Pak Ganjar Pranowo juga aktif ya memberikan statement politik secara monolog terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Dan tentu di atas itu semua kalau kita hitung rata-rata Pak Ganjar juga aktif terlibat dalam urusan-urusan partainya, yaitu partai PDIP. Dan sementara dengan Pak Mahfud MD, kita tahu Pak Mahfud juga aktif memberikan statement-statement politik terkait dengan isu hukum khususnya, dan di luar itu segala-galanya Pak Mahfud juga punya podcast kira-kira begitu, dan podcastnya begitu banyak membedah isu-isu yang terkait dengan sosial dan politik. Dari inilah kemudian Bapak Ibu semua kita lihat rata-rata secara umum, yaitu soal aktivitas sosial dan politik dari orang yang dulunya pernah menjadi pejabat publik, apa saja yang mereka lakukan. Kalau kita simpulkan rata-rata secara umum, tentu sosok seperti Pak Jokowi, mantan Presiden 2 periode, memang cukup sibuk melayani orang yang datang ke rumahnya, bersilaturahmi dan foto-foto. Tapi di luar itu Pak Jokowi dilihat oleh publik saat
saat ini sedang gaspol untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia, tentu termasuk untuk bagaimana Mas Gibran Rakabuming Raka di 2029 tetap relevan, terutama terkait dengan pencalonannya untuk maju minimal sebagai calon wakil presiden. Sementara Anies Baswedan setelah tak lagi jadi gubernur dan kala pilpres di 2024 aktif memberikan satu seminar dari satu kampus ke kampus yang lain, dari satu forum-forum yang lain, baik forum itu di luar ataupun di dalam negeri. Dan pada saat yang bersamaan Pak Anies Baswedan kemudian membentuk apa yang disebut dengan Jembatan Titian Persatuan, membangun sejumlah jembatan di berbagai daerah, ada di Banten, ada di Jawa Tengah, dan kemudian ada di Aceh. Sementara Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini sangat keren sekali teman-teman. Bagaimana kalau kita melihat ya, gebrakan Anies Baswedan, kemudian ini semakin viral ya. Bagaimana mendekati tahun-tahun politik 2029 tentu ya banyak manuver-manuver yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Setelah bukan lagi menjadi pejabat publik, setelah bukan lagi menjadi gubernur Jakarta, ya, kemudian gagal sebagai capres, ya kan. Dan itu membuat nama Anies semakin meledak, teman-teman. Itu membuat nama Anies semakin luar biasa. Itu membuat nama Anies semakin terkenal, ya kan, dan bisa bersaing ke kancah nasional ya. Menurut saya itu sangat keren. Manuver-manuver yang dilakukan oleh para pejabat, para elit ya, itu hal yang biasa saja. Dan partai politik Gerakan Rakyat adalah sebuah simbol manuver Anies Baswedan. Bagaimana ya partai politik ini kemudian saat ini kan sudah mulai dikenal masyarakat, teman-teman. Sudah mulai dikenal rakyat ya. Apalagi Gerakan Rakyat menjadi partai yang menaungi Anies Baswedan saat ini ya. Dulu kalau kita melihat ya kurang apa PKS misalnya, Demokrat, kemudian ada Nasdem. Anies pernah ikut konferensi partai Demokrat, kemudian Nasdem ya. Dan PKS adalah partai yang identik dengan Anies Baswedan ya. Mengusung Anies dari tahun 2017, mengusung Anies tahun 2024. Namun Anies tidak tertarik, teman-teman. Tidak tertarik sama sekali dengan partai-partai yang ada. Dan itu Anies akui ya kan. Apa yang ia kerjakan kemudian? Ya, yang ia lakukan adalah membangun partai politik baru yang adalah identitasnya. Membangun partai politik baru yang adalah hasil daripada kerja kerasnya. Menurut saya itu sangat baik ya. Karena memang para pendukung, para simpatisan Anies kan sangat banyak, teman-teman. Dan saya yakin ya 2029 partai Anies ini ya akan bisa bersaing. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.